Satihotu, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, supaya anak-anakku bisa belajar dengan baik di rumah. Apalagi saat pandemi ini, anak-anak harus selalu memperhatikan pola makan, dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu memakai masker dan cuci tangan cuci tangan dengan sabun sebelum memegang sesuatu ataupun mau masuk ke rumah. Baik anak-anakku, pagi hari ini kita akan kembali belajar, tentunya pembelajaran pertama yang berjudul Semangat Belajar Pangeran Siddhartha. Anak-anakku perhatikan dengan baik. Lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah seorang gambar, seorang anak sedang memakai toga, ada buku, ada membawa piagam, ijazah. Ini seorang anak yang sedang diwisuda. Nah, tentu kalian sudah pernah diwisuda. Karena kalian jenjang SD, berarti diwisuda waktu TK atau taman kanak-kanak. Itu diwisuda. Ya, tentu ini banyak nanti biasanya di SMA. Kebanyakan ya SMA biasanya atau SMP atau SD ya bisa diwisuda. Atau nanti waktu menyelesaikan perguruan tinggi. Di wisuda ini berarti menggambarkan bahwa program belajar kita sudah lulus. Atau dalam bahasa umumnya, kalau sudah lulus sekolah Pak Guru, kita akan diwisuda. Boleh. Sekarang Pak Guru tanya, apa cita-citamu? Ayo, punya cita-cita apa? Boleh menjawab, tapi di rumah. Nah, kalau sudah, ada yang punya cita-cita dokter. Ayo, siapa? Yang punya cita-cita menjadi Pak Guru? Atau Pak Polisi? Pak Guru, saya punya cita-cita menjadi pengusaha. Ikut mama saya, ikut orang tua saya, ikut papa saya. Tidak masalah. Nah, baik cita-cita dokter, Pak Guru, Pak Polisi, para pengusaha, dan lain sebagainya itu bisa tercapai asal apa? Rajin belajar dan tekun. Wah, nanti Pak Guru akan memiliki cerita. Cerita tentang anak yang miskin tetapi pintar. Nah, ini. Wah, ceritanya Pak Guru adalah anak yang miskin, yang cerdas. Miskin, cerdas. Wah, ini gambarnya Pak Ben Carson. Ini yang satu gambar hitam putih ini waktu beliau masih kecil. Nah, yang sudah warna ini, yang foto warna ini saat sekarang ini. Nah, baik, Pak Guru akan cerita. Nah, Pak Ben Carson adalah seorang anak yang dibesarkan dalam kemiskinan. Artinya kesulitan ekonomi. Ya, ibunya bernama Sonya. Ketika dia masih SD, Pak Ben Carson kecil ini dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan Pak Guru? Beliau tidak mampu membayar uang sekolah. Ini sangat sayang ya, sayang sekali. Bisa dikeluarkan karena apa? Tidak mampu membayar. Tentu sekarang anak-anakku harus lebih semangat belajar. Karena semua kebutuhan sudah dicukupi oleh kedua orang tua kita. Nah, kita sekarang harus tambah semangat belajar. Pak Ben ini mengalami kesulitan belajar saat SD. Jadi Pak Ben Carson ini nilainya jelek-jelek terus karena beliau kesulitan belajar. Bahkan selalu diejek temannya. Diejek bahwa beliau ini dikata-katain. Digara-gara bahasanya. Bahasanya di sini digara-gara ya, digara-gara temannya. Dijuluki anak bodoh. Woi, kamu bodoh, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebetulnya Pak Ben Carson kecil ini tidak bodoh. Kenapa dia bisa mendapat nilai jelek? Karena tiap malam dia harus membantu orang tuanya. Akibatnya Ben kecil ini sering mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Wah, ini yang harus jadi perhatian. Ya, anak-anakku di rumah, kalau sampai tidur sampai lat, tapi tidak membantu orang tua, cuman begadang, apalagi main game sampai malam, pasti kalau pagi mengantuk. Kalau mengantuk sulit berkonsentrasi. Pak Ben Carson ini bukan main game, bukan begadang, tapi apa? Membantu mamanya bekerja. Nah, akibatnya Pak Ben mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Nah, kemudian Ben Carson kecil ini timbul semangat.
Karena dia tidak mau dijuluki anak bodoh yang terus-menerus, kemudian timbul semangat yang luar biasa, dan atas bantuan ibunya bersemangat belajar, akhirnya beliau bercita-cita menjadi seorang dokter. Ya, setelah lulus dari SMA, ia pun melanjutkan ke universitas, dan Pak Ben Carson ini lulus dengan nilai yang sempurna dan menjadi seorang dokter bedah saraf. Pada usia 32 tahun, sangat muda sekali, beliau menjadi direktur rumah sakit bedah saraf pediatrik. Nah, sudah menjadi direktur ya beliau, yang tadinya anak yang bodoh, dijuluki anak yang bodoh karena timbul semangat belajar, beliau jadi pinter, lulus dengan nilai yang sangat sempurna. Nah, kemudian pada tanggal 2 Maret 2017, Pak Ben Carson menjadi Menteri Perumahan dan Pengembangan di Amerika Serikat. Wah, ternyata beliau juga luar biasa. Nah, itu anak-anak kalau memiliki cita-cita harus apa? Harus dicapai dengan cara belajar dengan tekun. Nah, setelah itu semoga harapan dan cita-cita kita tercapai. Nah, terus bagaimana dengan kaitannya dengan Pangeran Siddhartha, Pak Guru? Nah, ini Pangeran Siddhartha juga anak yang pandai. Kalau Pak Ben Carson di keluarga yang kurang mampu, Pangeran Siddhartha ini lahir di keluarga raja yang berkecukupan, dia pinter, luar biasa. Para Siddhartha adalah seorang anak yang pandai dan bersifat mulia. Sudah pandai, mulia, baik hati lagi. Siapa yang tidak mau? Tentu anak-anak harus mencontoh Pangeran Siddhartha. Nah, dalam hal ilmu pengetahuan dia sangat cerdas. Dalam hal keterampilan beliau selalu yang terbaik. Dalam hal perilaku dia memiliki sikap yang sangat mulia. Ini perilakunya baik, sudah pinter, luar biasa lah. Karena sangat kagum, gurunya menghormati dan bersujud kepada pangeran. Nah, apapun yang dikasih, apapun yang Pak gurunya ajarkan pada Pangeran Siddhartha, cepat Pangeran Siddhartha mengerti dan bisa mempraktekkan. Nah, dengan kerendahan hati dan hormatnya, Pak gurunya sampai berkata, bukan aku, tetapi engkaulah yang pantas menjadi guruku. Terimalah hormatku. Nah, itu cerita tentang kepandaian Pangeran Siddhartha. Artinya pandai di sini bukan hanya pandai membaca, menulis, tapi beliau juga baik hati. Dan memang luar biasa. Sampai gurunya mengatakan demikian tadi. Bukan aku, tetapi engkaulah yang pantas menjadi guruku. Dari kedua cerita tersebut yang bisa kita ambil kesimpulan sebetulnya bukan masalah kaya dan miskinnya, tetapi apa? Semangat. Semangat belajar dan tekun sehingga cita-citanya bisa tercapai. Begitu juga dengan Pak Ben Carson tadi. Pak Ben Carson yang dari keluarga miskin tapi memiliki cita-cita dan kemudian beliau rajin dan semangat belajar bisa tercapai menjadi dokter bedah saraf. Begitu juga dengan Pangeran Siddhartha, lahir di keluarga kaya, rajin, baik hati, dan semua apa pelajaran yang dikasih oleh Pak gurunya semua bisa beliau cerna, beliau terima dengan baik dan bisa dilaksanakan. Sampai Pak gurunya dalam bahasa umumnya sampai kewalahan. Semua yang diajarkan semua bisa diterima dan bisa dipraktekkan dan dipahami dengan baik oleh Pangeran Siddhartha. Akhirnya gurunya dengan kerendahan hati dan menghormat, bukan aku, tetapi engkaulah yang pantas menjadi guruku. Terimalah hormatku. Itulah cerita tentang Pak Ben Carson dan kepandaian Pangeran Siddhartha. Ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa dimengerti. Nah, untuk soal-soal yang Pak Guru kasih, ya sudah Pak Guru kasih, nanti bisa dikerjakan, boleh melalui kita diskusi ya melalui grup WA maupun grup Telegram. Ya, hasilnya nanti langsung di foto, ya di foto kemudian dikirim melalui WhatsApp ke Pak Guru. Akhir kata saya ucapkan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.